Lo kemana? Wih, rajin absen semua, mantap. Dan Dimo. Jelas ya? Oke, good. Saya lagi tunggu. Bos Rex. Wih, welcome bro. Hai bro, Waduh, bener loh ya. terima kasih. Hari Sami ini yang kita karena semuanya udah WFH, jadi tanggal merah aja nggak ketahuan bro. Iya, gua nggak Sebelumnya sadar. gue minta maaf nih, ganggu-ganggu lu di tanggal merah bro. Gua nggak tahu ini tanggal merah sih. Gue juga nggak tahu. Gua sampai suka lupa hari malah. Oh ya, Iya. gimana how things with you man? Gimana dengan kondisi seperti ini? Gimana lo menghabiskan waktu hari-hari lu bro? Dalam kondisi yang sekarang seperti pandemik ini bro. eh ada beberapa hal yang gua ngambil positifnya aja ya. Iya. Karena kita ngomongin impact-nya ya udah banyak lah yang ngomongin. Jadi kalau secara positifnya sih akhir-akhir ini ya makin produktif sih gua ngerasa ya. Jadi produktifnya satu dari sisi banyak belajar karena banyak banget yang bikin konten khususnya IG Live, Zoom Minar, macam-macam deh pokoknya. Iya. Dan mostly Iya. bagus gitu. Yang dulu kita jarang mungkin sekarang kita bisa Iya, ngomong bener. ini asik-asik gini yang sharing gitu kan. Itu satu positifnya. Kedua, ngampus kita juga untuk lebih kreatif sama inovatif lah sekarang ya. To be Iya. honest, banyak hal yang memang harus ya berubah banget ya. Beda banget lah waktu sebelum COVID sama sesudah ya. Nah, jadi ya itu Hmm. dari positifnya sih kita bisa ya istilahnya meng-create banyak inovasi baru lah di momen kayak sekarang ini gitu. Momennya ya karena terpaksa juga sih awalnya gitu. Oke, keren. Guys, mari kita welcome Mr. Rex Marindo, the founder of Warung Abnormal, the CP. What group? CP. What is the group name? CRP Group ya. Ya, CRV Group. CRP Group, and also the co-founder of Foodies, FOODIZZ.com. Jadi teman-teman yang mau belajar kuliner bisa masuk ke situ. Thanks Bro Rex udah hadir dan opening statementnya aja udah impact dari kondisi sekarang jauh lebih positif, lebih banyak learning. Seorang Rex guys masih membutuhkan waktu untuk terus learning seorang Rex ya. Jadi gimana lo sama gue gitu kan guys. Jadi learning is for everyone gitu. Wajib lah, wajib. Oke. Bro, lu sebagai pebisnis yang gua bilang sih lu adalah orang yang cukup inovator ya dalam menjalankan bisnis. Gua lihat lu and grup lu and bini lu juga. Itu gua ngelihat by the way, how's your wife? Is she okay? She's there near you. If yes, I'll say hi gitu. Oke. Sama sibuknya sama gue. So anyway, bisnis lo ini kan juga mostly kemarin tuh banyak offline presence ya. Dengan kondisi seperti sekarang ini kan langsung lumayan kehantem gitu karena yang tadinya tempat lo adalah tempat ibaratnya tongkrongan anak muda banget lah, the place, the hype, the place where people chill gitu kan. Lo dalam kondisi seperti ini menyikapi itu gimana? Memang everybody has to adapt. Tapi gue pengen tahu sosok seorang Rex ini, dia menyikapinya gimana? Oke, jadi
gue sebenarnya waktu Wuhan mulai heboh-heboh. Kebetulan kan gue juga waktu itu belum heboh sih, tapi gue udah waktu itu kebetulan gue di Taiwan tuh, tapi memang belum Oke. rame. Ya. Oke. Nah di situ tuh gue udah ngelihat sebenarnya, wah ini belum heboh, tapi di Taiwan ini negaranya udah kayak semua orang udah parno gitu, semua pakai apa namanya Masker dan sebagainya. mulut sih gitu ya. Yang kemudian juga gue lihat apa namanya toko-toko udah pada tutup dan segala macam. Jadi waktu itu gue pikir ini bakal happen nggak ya di Indonesia ya gitu. Nah, waktu itu sih bulan apa tuh bro? Desember ya? enggak, Desember atau Januari? Januari awal. Ya, Oke. Januari awal. Nah, waktu itu gue mikir ini kalau kejadian di Indonesia nih bakal gimana nih ya gitu. Nah, jadi waktu itu gue udah mulai pikirin ini kalau ini terjadi bagaimana, walaupun waktu itu kita optimis banget ya masih ya, maksudnya wah apa pergi-pergi wisata lokal gitu-gitu masih jadi jokes lah waktu itu, maksudnya COVID corona masih jadi jokes gitu ya. Tapi ya basically itu sebenarnya poin penting ya, kadang-kadang kita kalau sebagai pebisnis insight itu apa namanya informasi itu sesuatu yang penting banget sih untuk kita apa namanya kelola ya, sehingga nanti tidak apa namanya ketika benar-benar terjadi, nah ini kita udah ada langkah antisipasi. Contoh lagi misalnya gini, tadi pagi gue beberapa hari ini tepatnya sih gue baca-baca data-data dari artikel-artikel McKinsey, Nielsen misalnya. Gue pengen tahu ini impact-nya berapa lama sih sebetulnya gitu kan. Kalau dengerin yang positif misalnya di beberapa grup, wah insya Allah beres nih Ramadan misalnya, misalnya kan. Tapi ini kan lebih ke sebuah keyakinan, which is nggak salah sih bro, menurut gue ya. Sebuah keyakinan bahwa kita positive thinking, tapi as a pebisnis ya, kalau kita topiknya kan inovasi nih misalnya ya, inovasi in crisis ya, as a pebisnis kita harus mengacu lagi sebenarnya ke ya data-data yang ada ya, data-data yang ada. Nah, gue baca-baca beberapa, wah ini kelihatannya sih kalau data-data yang disajikan nggak sependek yang gue pikirin ya gitu. Q4 baru bisa rebound lagi, itu juga dengan syarat ya, dengan syarat yang ketat, kemudian masyarakatnya benar-benar apa namanya teratur gitu. Nah ini gue dari rumah gue aja ngelihat jalanan penuh. Ini gimana nih? Kapan beresnya nih? Itu di Bandung. Di Bandung. Kalau lu ke pasar ya masih penuh juga gitu. Iya. Nah jadi di poin itu balik lagi waktu itu gue udah bikin beberapa apa namanya kajian strategi bahwa kita harus ngapain nih kalau ini terjadi sebenarnya gitu. Jadi langkah-langkah antisipasinya seperti apa gitu. Misalnya kayak sekarang lah kan banyak inovasi-inovasi yang luar biasa ya buat pemain resto ya, yang dulunya mungkin dicuekin, sekarang wah ini semua jualan literan, galonan, frozen, cabe, semua pokoknya door to door. Iya benar. Yang dulunya nggak begitu dilihat lah. Dulu mana ada dipikirin. Dulu mungkin radius 0 sampai 5 km ya oke lah, itu lu merasa itu konsumen lu, tapi you don't need bahkan effort lu mungkin nggak terlalu kencang banget untuk nge-grab database-nya misalnya. Area-area trading lo. Kenapa? Karena lo merasa ya customer lo udah datang kok, sosial media udah jalan kok. Nah, tiba-tiba kondisi muncul. Ya, to be honest sih, this is unpredictable banget sih memang kalau benar. Ini nggak diprediksi. Iya gitu. Walaupun seharusnya bisa disiapkan, tapi ya memang terlalu ekstrim lah. Ini nih bukan yang bisa diskenariokan. Nah, jadi kalau ditanya sekarang ya ada beberapa yang bisnis ya, gue kan kebetulan kayak di foodies ataupun di kuliner
ada beberapa hal yang memang turun cukup signifikan, ya. Ada juga, tapi seperti di beberapa bidang lain ya, kalau foodies kan pendidikan, ini malah jadi growth. Kenapa? Karena orang jadi terbiasa banget dengan online, bro. Gitu. Benar. Dulu kalau mau bikin workshop online ataupun bikin apa education online, wah itu susahnya minta ampun. Iya, setuju. Sekarang suddenly ini Senin kita bikin fast track bisnis kuliner misalnya ya. Hari Senin tuh udah hampir 500 peserta gitu yang apa namanya yang berbayar kita memang bikinnya gitu. Ya ini kita growth bisa sampai berapa ya? Bisa 1000% untuk dari sisi growth. Jadi depend bisnis kita di mana. Tapi kalau di kuliner lo nggak ada opsi, memang lo harus, gue nggak bilang pivot banget sih memang, tapi ya lo harus mulai mikirin apa namanya istilahnya revenue stream yang totally little bit different ya dengan apa namanya dengan yang biasa lu jalanin. Kita aja sekarang nih kebetulan kan gue pegang brandnya sekarang ada Carmila sama Carmila lah di Bandung ya. Gitu. Kalau abnormal bujangan kan sudah totally apa namanya kayak apa istilahnya autopilot gitu ya. Jadi sudah profesional kalau yang bisnis gue di situ. Jadi nggak terlalu terlibat di manajemen, tapi gue kebetulan ada juga. Itu kita shifting bener-bener sekarang kalau ngomong apa namanya sales 50% frozen gitu. Larinya ke situ. Kita nggak bisa harapin GoFood atau Grab juga karena semua bisnis masuknya ke GoFood sama Grab. Yang which is itu price-nya juga cukup tinggi. Kebalikannya customer lebih sensitif harga saat ini gitu. Nah, jadi kurang lebih ya introduction-nya lah. Oke. Bro, tadi itu menarik sekali pas lu bilang lu hari Senin lagi bikin fast track. Teman-teman yang belum join itu ada linknya atau udah close? Bisa cek di sini sih, gua di kolom komen ya. Iya. Bisa cek di situ sih. Carmila kapan buka di Depok? Habis COVID, bro. Itu ada yang nanya, Carmila kapan buka di Depok? Habis COVID deh. Nah, ini sebenarnya ada yang menarik, bro. Ke depannya ya. Salah satu hal yang perlu banget kita siapin dari sekarang sebagai pebisnis kuliner ya, adalah bisnis model yang tepat, bro. Karena changing behavior customer, kemudian apa namanya kita juga mulai mengkaji lagi ini secara capex, opex, ini bisnisnya akan seperti apa sih, kemudian model bisnisnya juga yang dulu mungkin kita punya bisnis kopi lah misalnya, lo mungkin nggak terlalu aware bahwa lo bisa jualan retail sebetulnya, seperti sekarang kan retail jadinya sebenarnya, ya jualan botol itu kan retail ya, practically jadinya bukan lagi bisnis, bukan masuk ke bisnis restoran sebetulnya itu, karena butuh spesifik izin sebetulnya ya. Tapi ya oke lah, zaman sekarang mikirin izin salah belakangan survive duluan. Iya betul, survive dulu betul. Tapi ada baiknya kalau kita punya bisnis model yang baru nanti ke depannya, termasuk salah satu revenue generator kita udah siapin dari sekarang, bro. Misalnya kita mau keluarin ya kopi, es kopi susu lah, kemudian cold brew lah yang memang spesifik untuk bisnis retail nantinya, which is yang butuh bisnis retail itu kan butuh BPOM, butuh izin edar yang begitu-begitu. Nah ini lo siapin dari sekarang kalau memang model bisnisnya akan ada masuk ke situ gitu. Kalau sekarang semuanya menjalankan ya istilahnya gue bilang by accident, oke, gue harus jualan nih ayam gue vakum habis itu gue jual gitu ya. Oke. Kalau sekarang gue kalau ditanya gimana, ada gue nggak mau ngomongin rule atau regulasi, just do it aja lah. Musik apa ini survival mood lah. Tapi
next ke depannya penting banget sih kalau kata gue, kita siapin dari sekarang. Jadi sekarang bukan momennya menurut gue apa namanya kita rebahan atau momennya kita pasrah aja, tapi ini momen dimana mumpung semua bisnis ya, kalau di gua misalnya bisnis kuliner lagi restart ya, istilahnya nih restart lagi nih ya. Nah Ya, ini lagi nge-post abis lah, iya benar. lagi gembos abis. Nah ini momen dimana kita justru luangkan waktu, siapin strategi-strategi yang untuk kedepannya inovasi-inovasi kita nanti. While it's coming, ya, everything getting better. Wah kita udah ready bro. Jadi bukan nanti nunggu dulu. Ya memang sih nggak ada kepastian kapan, tapi at least kan kita bisa baca lah dari beberapa jurnal bahwa oh anggap aja paling lama 2020 misalnya, no problem, bangun dari sekarang, gue mau ngapain gitu. Betul. Jangan santai-santai menurut gue gitu. Benar. Gitu. Bro, apa yang lo sebagai seorang leader, yang gue suka tentang Bro Rex tuh gue lihat itu, dia itu punya dua perspektif di pasaran yang gue lihat. Karena gue sebenarnya talk from my vibration ya bro, vibration gue ke lo ya. Jadi some people consider him as a very humble person, some people consider him as a very orang yang not easy or not friendly. Apa sih bahasanya tuh? Gue lupa. Kalau bahasa dodolnya orangnya agak belagu, padahal sebenarnya nggak belagu, cuma reserve. Jadi dia tuh bukan orang yang reserve. Jadi cuman ada orang yang kayak gue sama dia jarang nongkrong, jarang ini, tapi vibration gue connect sama Bro Rex. Jadi ngelihat lu punya leadership style, lu punya writings, gue baca lu punya writings, lu punya articles, gue suka baca. Lu gimana menguatkan mental employees lu melewati fase ini? Karena ini bukan lu sendiri, ini adalah employees lu juga. Ya. Oh. Ya, sebetulnya minimal advice lah, tiga advice atau apa yang lo bilangin ke employees lo. We gotta work this through together gitu kan. Ya, satu sih kalau sering gua discuss sama teman-teman ya, maksudnya gua suka bilang ya, tim gua di office ya teman-teman lah maksudnya, bahwa kita harus apa ya istilahnya, kita harus terima dulu bahwa kondisinya memang sudah seperti ini ya, jadi it's already happened ya, coming so fast. Februari kita masih naik sales, tiba-tiba Maret langsung game over lah istilahnya ya, langsung cut off gitu. Itu benar-benar apa namanya momen ini. Nah di situ kita satu hal bahwa kita terima dulu bahwa oke, this is happening. Kita dari situ baru kita mulai duduk bareng, kita kaji ulang. Ya, secepatnya kita kaji ulang ini strategi kita harus bagaimana. Ya, macam-macam strategi yang kita kaji ulang, mulai dari apa revenue generation kita akan seperti apa, kemudian kekuatan cash flow kita akan bagaimana, kemudian apa OPEX-nya harus seperti apa. Nah, ini sesuatu yang apa namanya sesuatu yang kita jalanin lah maksudnya ya di dalam sebuah perusahaan gitu ya. Dan yang ketiga sih gue selalu bilang ya positif aja ambil ya, maksudnya buat gue sama teman-teman buang waktu kalau untuk apa istilahnya mengasihani kondisi saat ini, nggak ada gunanya juga. Jadi waktu misalnya ditulis begitu it happen, yang kita biasa kegiatan yang banyak offline, kemudian oke, kita langsung ganti strateginya, duduk bareng, atur lagi strateginya, atur lagi apa namanya macam-macamnya, kemudian ya akhirnya alhamdulillah malah secara pesertanya kita growth luar biasa di online. Karena kalau udah happen ya artinya lo harus deal dengan kondisinya, that simple aja sih sebetulnya. Nah kemudian baru yang ketiga, pasti nggak mungkin kondisi itu betul-betul normal sih bro. Jadi ada hal-hal pahit yang memang kita harus ambil sih. Ya itu nggak bisa kita pungkirin ya. Satu sisi ada yang bekerja, satu sisi ada yang memang tidak works. Jadi yang tidak works kita ambil pendekatan
gue ngobrol dulu sama teman-teman kondisinya seperti ini, kita harus seperti apa ya, kemudian baru at the end gue selalu bilang teman-teman, we are in the people service business, so dealing with people, jadi ya let's do it proper dengan orang gitu. At the end kalau misalnya lo memang harus decision perusahaan lo, oke, gue harus cut off orang atau ini ya, ya lo bicara baik-baik, kondisinya seperti ini, nggak ada yang mau sih, nggak ada yang mau gitu. Tapi ya kan seperti itu, kurang lebih gitu sih bro. Kalau kita semua dalam perahu yang sama lah ibaratnya. Kita semua dalam, we are all in the same boat gitu kan. Mau itu bentuknya lo employee atau employer, sama-sama in difficult moment gitu. Udah bukan melihat oh si employernya mau menyelamatkan, enggak, sebenarnya it's not easy for both. Oke, thank you so much. Nah ini adalah Rex ini menurut gue bukan hanya just a business leader, gue lihat dia itu a wisdom leader, karena dia selalu mengambil thoughtfulness-nya itu selalu menggunakan spiritual approach juga, karena dia itu selalu tidak pernah meninggalkan elemen itu gitu. Ada sisi logis yang dipakai, ada sisi spiritual yang dipakai, wisdom juga dipakai. Soto ya gue ya bro ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Anyway, bro, dalam situasi seperti ini, tips apa yang bisa lo share tentang being innovative? Kita go to the main topic. Jadi gimana orang itu bisa memiliki mental atau cara berpikir atau frame of mind menjadi inovatif? Mungkin dengan kalau lo bisa share dari sisi langkahnya atau contoh, anyway, it's fine. Oke, interesting sih kalau bicara sisi inovasi ya. Ada kalau gue suka beberapa kali gue share inovasi itu menurut gue ada step by stepnya gitu bro ya. Jadi bukan begitu aja lu misalnya nongkrong di mana terus lu ngelamun terus tiba-tiba wah lu terpikir sebuah produk yang amazing gitu. Itu ide sama inovasi beda ya? Muncul ide beda, muncul inovasi beda. Ya, itu, kalau bahasanya cinta soal asmara mungkin lah ya lu melamun terus lu punya ide gitu ya. Tapi bisnis kalau bisnis sih menurut gua lo mau masa lagi kondisi COVID kah, enggak kah, dan segala macam, kunci inovasi itu ya sebuah keyword yang anytime lo harus jalanin dalam kondisi apapun. Kalau lo mau istilahnya survive, mau growth ataupun mau sukses ya. Jadi itu sesuatu yang memang udah harus jadi DNA as lo individual sebagai pebisnis ataupun DNA perusahaan lo sebetulnya. Tapi kalau gue boleh sharing sih, gue biasanya ada 6 langkah kalau ngomongin inovasi ya. Jadi yang pertama tuh objektif dulu, objektif, purpose ataupun tujuan lah kita ngomong seperti itu. Nah jadi contoh lah kita ambil momen-momen sekarang ya bro ya, misalnya inovasi dalam krisis gitu. Nah kita kumpulin tim, kemudian kan kita rumuskan objektif baru, objektif ulang lah maksudnya ya. Oke, misalnya kita harus punya ketahanan cash flow sampai bulan September atau sampai akhir tahun. Nah itu sebuah objektif kalau menurut gue. Nah dari objektif ini baru kemudian kita cari apa namanya insight atau apa namanya informasi bagaimana kita bisa mengenerate revenue untuk 6 bulan ke depan sehingga cash flow kita juga terbantu, ya kan? Nah di proses insight ini yang menurut gua kunci penting nanti untuk men-solve apakah inovasi atau yang lo pengen create itu atau lo kasih nilai tambah itu bisa bekerja atau tidak. Jadi lo harus benar-benar kuat di sisi insight-nya ya. Nah di insight setelah objektif kan kita bicara insight. Nah, di insight ini biasanya gue ambil 3 hal. Ada data, fakta, dan informasi yang kita kumpulin. Gitu. Nah, data, fakta, dan informasi. Data, fakta, dan informasi. Jadi,
Contoh di COVID ini, gue awal-awal di bulan Februari, di awal Februari, sorry, di akhir Februari udah mulai gonjang-ganjing. Kita udah ngumpulin nih. Ini kalau misalnya terjadi COVID, ini akan seperti apa sih kondisinya? Nah, data-data ini kan bisa kumpulin dulu, bro. Misalnya dari case-case-nya di Wuhan, nanti seperti apa. Kemudian muncul lagi di beberapa negara. Nah, itu data-data awal tuh kita kumpulin. Wah, ini kalau lockdown, ternyata industri restoran mati nih. Gitu. Seperti di Wuhan. Kemudian beberapa data yang kita baca juga, wah ini sales restoran itu turun akan 80-70% misalnya. Nah, data-data dan informasi ini kemudian kita kelola, bro. Bahwa, wah ini kalau kita turun sampai sekian persen, bisa bubar nih bisnis kalau nggak do something. Gitu kan? Benar. Ya, nah dari situ baru kita idea, baru masuk yang ketiga. Setelah insight-nya dapat, data, fakta, informasi dapat, kita baru masuk ke ideation, istilah kita kelola. Kita harus ngapain nih in the next 6 months nanti, gitu. Oke, pertama kita harus kurangin dulu biaya cost kita, karena revenue kita akan turun sekian puluh persen. Absolutely pasti akan terjadi berdasarkan data ya, gitu. Nah, jadi ketika lo punya informasi bahwa bisnis restoran akan turun 70-80%, then you have to do something, right? Gitu. Ya, berarti profit margin lo akan habis, ya. Cash flow lo ada bertahan. Nah, kemudian apa dari ide-ide harus ngapain itu baru kita kelola, bro, gitu. Kita kelola ide-idenya, ya, kemudian dari Dipertimbangkan ya. Ide-ide ini menjadi kayak analisa beberapa opsi outcome apa yang terbaik. Jadi ada proses pertimbangan kan. Exactly. Sebenarnya gini, kuncinya ide, kalau sudah ide itu sebetulnya sudah masuk ke proses, dia sudah melewati pengolahan data, fakta, dan informasi. Jadi ide ini memang ada ide tuh kadang-kadang memang kalau kita diskusi masuk loncatnya langsung, oke, lo punya ide apa? Biasanya banyak ngaconya sih, ya. Tapi ketika lo flow the innovation process, di mana lo harus punya objektif dulu, kemudian lo harus punya data, fakta, informasi, kemudian knowledge juga lo ada di dalamnya, syukur-syukur lo punya experience juga. Jadi ketika proses yang ketiga, ideation, itu lo udah, istilahnya ide itu udah cukup tajam sebetulnya. Ya. Iya, udah berbentuk, udah terarah. Exactly, sudah terarah gitu. Jadi bukan lagi ngawur istilahnya. Kecuali lo memang butuh ide ngawur saat itu ya, gitu. Bukan kayak, dia cantik, bisa jadi pacar gue, beda itu ya. Itu nggak terarah gitu kan. Nah, jadi ide-ide yang muncul itu udah dianalisa, ini impact-nya gimana, nanti sales-nya kebantu enggak. Contoh waktu itu kita udah pikirin nih, oke, ini kita nggak akan tahan nih. Berarti beberapa outlet untuk menahan kekuatan cash flow kita harus close outlet. Itu udah ide-ide di awal yang sudah muncul sebetulnya. Jadi begitu benar-benar kejadian, kita udah tahu, oke, cut off, April cut yang ini masuk ini, nanti Mei akan cut begini, ini akan begini, dan semuanya sudah di-prepare. Of course, di poin itu, idea itu nanti istilahnya akan dijadikan bagian dari planning execution. Ya, idealnya kadang-kadang ide itu harus divalidasi dulu kalau biasanya nomor 4. Jadi istilahnya, oh gue mau keluarin es kopi susu dalam literan nih. Nah, ceritanya kan sederhananya kita validasi dulu dong ke market ya. Kemudian baru kita keluarkan in normal kondisi. Tapi di abnormal condition ya, abnormal condition, lo nggak ada waktu buat validasi, bro. Hajar aja langsung ke market. Iya, betul. Frozen lo hajar, es kopi literan lo hajar. Kalau perlu galonan lo bisa bikin apa namanya. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat-lihat ada teman-teman yang memang akhirnya muncul idenya. Ada juga orang-orang yang memang early
early inovator jadinya. Jadi mereka sudah ready duluan sebelumnya. Kita mungkin follow, tapi ada beberapa orang yang sudah duluan gitu. Karena kenapa? Tadi kuncinya di insight, ada data, gather data, fakta dan informasi. Sehingga akhirnya kita bisa loncat duluan dibandingkan kompetitor. Nah, contoh nih baru gue sharing tadi siang di IG gue soal Dalgona misalnya ya. Dalgona Coffee misalnya. Nah ini kan kalau dilihat sebulan awal ketika COVID mulai jalan, itu udah mulai agak rame tuh Dalgona Coffee itu muncul. Nah ini kan kalau kita sebagai pebisnis, kita harusnya pantau ini data-data, fakta, informasi yang berkeliweran. Ini kok orang pada Dalgona ya. Nah, some businessmen yang khususnya bermain di minuman kopi sudah launching bro sekarang juga. Dalgonanya udah Dalgona Coffee, avocado Dalgona, matcha Dalgona, bahkan gue tulis kalau perlu yang aneh-aneh deh, Indomie Dalgona misalnya, kemudian lo bikin ayam geprek Dalgona, whatever. Join the wave ya kan langsung. Exactly. Yeah. Di momen sekarang lo harus join the wave man, trend, karena semoga lu dapat exposure minimal kan gitu. Duitnya lagi terbatas banget gitu. Jadi kita butuh sesuatu yang ada wave kita ikutin. Syukur-syukur bisa viral gitu kitanya gitu. Betul. Nah itu nggak bisa terlalu idealis juga nggak bisa. Just be realist, be smart ya kan. Yeah. Selalu mau riset dulu sebulan dulu. Basi dah. Besok hari ini keluar tren baru, besok kalau bisa lo launching, mau cabang lo banyak juga launching dulu aja satu cabang gitu kan, yang penting exposure gitu kan. Iya betul. Oke, berarti tadi udah ngomongin ideation, validation, next. Nah kemudian setelah kita validasi ya, which is itu kita skip kalau di momen sekarang validasi, kita masuk ke planning execution. Nah, which is di planning execution ini juga tidak bisa bicara seminggu, sebulan, tapi lo bicara daily. Ya, kalau ketika kita eksekusi ini, misalnya gue ada ide nih hari ini untuk meng-create ini, Senin gue udah minta jalan ini ide. Ya, udah ultra speed nih udah. Ultra speed karena ya gini, kita kan nggak bisa mikir kita sendiri yang berpikir begini, bro. Orang lain, jutaan orang yang jadi pengusaha juga mungkin punya ide yang sama dengan kita, dan mungkin mereka execute faster than punya kita gitu kan. Jadi kuncinya lo punya ide sudah brilian, sudah based on insight whatever itu, ketika lo eksekusinya telat, lo bisa nggak works, bisa nggak berhasil bro, gitu. Jadi juga akan jadi kunci sebetulnya kalau menurut gua gitu ya. Jadi memang perusahaan ya menurut gua nih, ada sih beberapa memang gua tahu punya SOP lah saat ini pasti. Misalnya lu punya sekian puluh cabang, lu kalau mau pengadaan botol misalnya 1 liter lu harus melalui sistem pitching dulu, kemudian lu harus melalui sistem procurement, kemudian logistiknya gimana dan segala macam. Lewatin jenjang itu. Aduh, telat lo bro. Orang kita kemana lo baru launching nanti. Betul. Ya, terus gimana? Ya paksain aja tadi gue bilang. Kalau perlu launching dulu satu cabang gitu. Dulu waktu KFC launching apa namanya saus apa gitu ya, saus coklat atau apa gitu. Emang lo bisa dapetin seluruh cabangnya? Kan enggak. Dia launching dulu aja, yang penting wave-nya dapet. Nah ini nih salah satu hal yang penting sih kalau menurut gua saat ini ya, gitu. Nah itu di execution. Nah after that ya terakhir ya lu cari feedback of course. Ya ketika kita meng-create sebuah inovasi ya dalam bentuk apapun itu, inovasi kan nggak harus produk ya. Lu bisa dari sisi inovasi proses, kemudian inovasi dari sisi service, atau inovasi dari sisi people, whatever itu deh, tergantung objektifnya. Terakhir, jangan lupa ketika lo nge-set objektif, berarti harus ada ukurannya, ya kan? Nah, ukuran ini yang kemudian kita harus pantau daily. Contoh simple, misalnya gue bilang ke tim yang di ayam geprek misalnya, oke,
kita coba garap area nih, kita pakai Instagram Ads, kemudian Instagram Ads ini lariin masuk ke WhatsApp bisnis misalnya, sehingga kita bisa garap data 0 sampai 5 km delivery door to door. Artinya which is lo harus punya database dong. Kalau lo hanya ngadalin sama Grab kan berat. Nah, that's why kita pasang IJS kemudian ke WA. Nah, ini diukur berkala nih. Hari ini berapa closing dari sini, hari ini berapa closing. Jadi kita bisa lihat pergerakan misalnya angka salesnya kita. Dari Grab, GoFood berapa, dari delivery door to door berapa, dine-in berapa. Yang which is dine-in sebulan ini makin turun. Terus turun dan akan jadi 0 ya. Kalau udah pembatasan skala besar ya misalnya. Nah, tapi lo bisa lihat, ini mulai jalan nih, apa namanya, door to door gue, delivery dan take away-nya mulai jalan. Nah, ini nih feedback KPI. Jadi sehingga nanti, oke, next week kita pasang lagi budget. Jadi gue bisa ngebuat instruksi di Sambal Carmila itu untuk pasang budget iklan, sementara orang nggak pasang, kita pasang. Kenapa? Karena kita punya inovasi untuk menggarap database customer dan punya ukuran bahwa it works gitu. Nah, ketika itu kan orang lagi tiarap ya kita nyerang malah gitu, bisa seperti itu. Sama like foodies misalnya, sekarang orang-orang tiarap kita nyerang, bombardir sama kita FBS sama IGS karena lagi murah-murahnya bro, cost per kliknya cost per acquisitionnya jadi murah jadinya gitu. Betul. Kurang lebih gitu. Secara proses kurang lebih gitu sih. Very good, very good. Guys, jadi gua rangkum prosesnya itu, jangan lupa teman-teman kalau dengerin, kita kadang-kadang kalau dengerin insight dari orang itu kita cuma ngambil 1/3 atau 1/4 atau 1/8. Jadi yang nyantol nih misalnya, salah satunya kita harus memperhatikan cost, atau salah satunya kita harus cepat. Enggak, bukan begitu. It all goes back to the whole 6 integrated. Jadi semua itu terintegrasi. Jadi kembali ke fundamentalnya, yaitu purpose. Tujuan, objektif itu harus jelas. What am I going to do if it happens in the next 6 months? If I have to survive till December, what I have to do? Baru masuk ke fase kedua, yaitu insights. Yang tadi dibilang data, fakta, informasi. Bisa ditambahin knowledge sama experience. Masuk ketiga, baru masuk ke fase ideation. Di mana dengan data itu muncullah idea. Nah, idea itu sebenarnya bukan idea raw itu maksudnya asalan, tapi ini idea yang sebenarnya udah terarah karena data dan fakta dan informasi tadi. Setelah itu validasi kalau kondisi pandemik sekarang itu bisa dibilang only 10%. Kalau punya waktunya silakan, tapi kalau enggak hajar dulu, karena hajar itu juga proses validasi. Ya, dan betul. Setelah itu, ya kan, hajar itu juga proses validasi. Dan setelah itu baru fokus on feedback. Jadi pada saat feedback itu, feedback yang dimaksud sama Brorex ini mungkin explanation-nya feedback ini bukan hanya feedback dari konsumen, tapi feedback dari data eksekusinya tadi. Jadi pada saat kita execute the plan, kita eksekusi, itu feedbacknya apa aja selain si konsumennya gimana, how efektif eksekusi kita ini. Kalau kalau eksekusinya kurang efektif, apa yang perlu dioptimize? Nah, itu terus non-stop. Jadi kalau dibilang para pengusaha sekarang makin tambah kepalanya dijedotin terus, ya pasti. Karena kondisinya sekarang udah harus innovation by the hour, bukan innovation by the day. Exactly. Gitu. Thank you bro. It's a very valuable insight yang lo udah share. Right now gue buka, because Brorex juga waktunya limited, gue buka Q&A buat teman-teman. I will maksimal 3 pertanyaan, soalnya Brorex juga ada appointment lain. So please guys yang mau tanya, sementara gue mau ngobrol sedikit. Jadi kalau gue ngelihat sekarang, what you saying is right. Gue baru-baru ini nggak sengaja beli kopi dari Starbucks. Itu gue lihat satu thing di GoFood, satu menu yang keluar muncul. Harga ceban, harga 10.000 for the driver.
Jadi dia bilang dia kasih suggestion bro. Jadi lu boleh pesen, in case lu mau kasih kopi buat si supirnya, lu boleh pesen nih cuman ceban. Jadi ASEAN Dolce-nya itu dibikin ceban, dibikin tol. Dan itu kalau lu mau buat the driver, gue langsung ini, Android nih, ini smart. Jadi di satu sisi dia touch the emotion, tapi di sisi lain dia gain the volume juga. Jadi add-on kayak upsell gitu. Itu smart sih. Gue waktu itu iseng coba, malah cuman terbatas ya waktu itu gue sama iseng. Jadi lu bisa beli masker bro di outlet kita, dan itu dalam 2 hari, dalam 2 hari out of stock langsung. Jadi percaya gue bro, percaya. Jadi gue udah nggak dapat barangnya lagi habis itu. jadi di beberapa kondisi juga sekarang, bahkan lo sebagai bisnis resto, lo harus coba masuk juga masuk ke grocery-nya bro. Kalau lo jualan ayam geprek misalnya ya, jualan cabe, bawang kan lo pasti ada tuh. Lu sekalian tawarin sekilo cabe, sekilo bawang, hal-hal kayak gitu tuh termasuk inovasi juga. Yang tadinya nggak terpikirkan, ya. Exactly gitu. Oke bro, ini ada satu pertanyaan. Pak Rex, kuliner apa nih yang bakalan bertahan? Jadi kalau menurut gue bukan kuliner apa ya, tapi bisnis model seperti apa yang saat ini akan lebih bertahan. Ya kulinernya sih ada yang jualan ayam laku juga masih. Nasi goreng di Bandung turunnya nggak gede-gede amat juga. Ya. Jadi model bisnisnya yang harus lo kembangin dan strateginya itu yang akan membuat lo bertahan sebetulnya. Jadi fundamentalnya bukan bisnisnya. Lo sebagai pebisnis misalnya saat ini lo jualannya, gue dapat sharing kemarin, dia jualannya biasanya tokonya toko bebek misalnya. Habis itu dia tutup bebeknya, kemudian dia beralih ke bebek asap frozen, terima PO aja, pesanan. Itu salesnya dia 3 kali. Ya, artinya apa? Ayamnya nggak berhasil, bebeknya berhasil. Karena model bisnisnya yang dia ubah. Ya, yang sebelumnya dengan outlet, tergantung dengan dine-in dan traffic, tergantung dengan GoFood dan Grab, kemudian dia ubah dengan model bisnis yang open PO dulu, pakai reseller, pakai agent, yang seperti itu, dan suddenly it works, bisa 2-3 kali omsetnya gitu. Jadi this is not about bisnis apa. Kalau ditanya ya pastiin lo berbisnis yang memang orang konsumsi setiap hari saat ini. Ya, jangan lo yang bisnis aneh-aneh dulu deh. Menurut gue misalnya lo jualan ontak goreng gitu, siapa yang mau beli gitu. Ya. Jadi lo cari dulu yang aman-aman aja men, ayam ya aman, ayam cabe misalnya, kemudian kopi, ya ada hal-hal yang aman, artinya yang memang daily dikonsumsi orang lah ya, yang memang udah terbiasa. Jangan langsung mendadak lu keluarin ayam terbang, nah itu kacau tuh, ya kan? Ya, benar. Jadi 1 daily consumption, 2 affordable, which is itu tergantung segmen market mana yang lu target ya. Bukan affordable itu not meaning harus murah, tapi lebih ke value for money untuk yang beli. Ya, yang ketiga healthy conscious ya, artinya harus lo harus punya benar-benar yakinkan customer lo bahwa this is healthy and safe secara proses, sehingga itu akan jadi pilihan orang saat ini gitu. Ya lu lihat deh sekarang toko sayur online, wah gila-gilaan. Gue juga tiap minggu belanjanya dari toko sayur online sekarang diantar ke rumah misalnya. Tapi ya poin lihat dulunya orang-orang yang bisnis toko sayur ini, ada yang bisnisnya punya warung, ada yang ini, tiba-tiba mereka merubah model bisnisnya door to door online. Jadi again, sebenarnya bukan bisnisnya, tapi model bisnisnya yang fit in dengan kondisi saat ini yang lo harus jalanin gitu. Bahkan ekstrimnya lo boleh ganti produk lo, it's just a product, yang penting works kan ujungnya model bisnisnya gitu. Betul. Nih bro, tadi mungkin yang ini udah terjawab ya, kira-kira inovasi apa yang berkembang ketika COVID itu udah terjawab dari penjelasan Bro Rex tadi.
Dan ini ada message nih, sampein salam ke Bro Rex. Long time ago ketemu si Bro Rex sebelum dia buat nasi goreng mafia. Look forward to collaborate with him. Weh. Terus, nah ini ada nih Mas Rex, cost marketing better naik, tetap atau turunin, atau berapa persen dari total omset? Balik, kalau gue saat ini nggak bisa bicara percentage ya, karena nggak, bukan kondisi yang normal yang bisa kita jawab misalnya 4-8%, bukan begitu. Jadi yang harus lu benar-benar kelola dulu adalah cash flow lu saat ini berapa. Ya. Kemudian lu masukin ke planning bisnis lu untuk 3-6 bulan ke depan. Yang kita ambil optimisnya 3 bulan, sisi middle optimisnya ya around September beres, tapi yang paling pesimis yang gua baca tuh kalau dari McKinsey baru bisa 2021 Q1 baru bisa rebound. Itu yang paling pesimistik ya dari chartnya yang kita lihat gitu. Nah itu dulu sih sebetulnya lo kelola. Nah dari situ baru lo strategi lo bertahan ya dengan kondisi saat ini, atau lo masih bisa nyerang-nyerang dikit ya. Nah jadi balik lagi apa namanya model bisnis yang lo jalanin seperti apa, dan juga ngacu ke kekuatan cash flow kita saat ini harus seperti apa, bro. Jadi susah gue jawab persentasenya berapa saat ini, karena benar-benar harus lihat kondisinya gitu, karena nggak ideal ya. Tiba-tiba kita strategi begini nih, outlet buka di Bandung, dua hari lagi misalnya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar misalnya terjadi di itu, semua outlet lo harus ditutup misalnya, dine-in-nya yang sebelumnya masih dine-in harus tutup. Nah ini kan strateginya berubah lagi jadi ya. Nah ini yang poin pentingnya, lo harus lihat seperti itu, bro. Jadi lo mau bertahan nih sekedar hidup, atau hidup dengan tambahan apa namanya revenue baru, atau benar-benar malah lo nyerang. Depend on tadi gue bilang model bisnis lo. Kalau kita di beberapa bisnis gue yang kayak foodies ya, kita agak nyerang nih sekarang gitu, karena momennya sudah ready, sudah memang momennya pas, adaptif banget. Dan model bisnisnya memang cocok untuk saat ini gitu. Oke, ini ada satu lagi nih ya. Ini menarik nih pertanyaannya, tunggu. Sebentar. Tadi ini ada yang nanya soal bakery. Oh ya, kira-kira strategi apa yang efektif buat usaha bakery atau cake saat pandemi seperti ini? Mengingat cake bukan kebutuhan pokok. That's very interesting. Kalau usaha cake, oleh-oleh dan segala macam, kalau menurut gua sih, ini susahnya usaha cake ini ya, gua bahas sedikit produknya ya, bahwa dia tidak bertahan cukup lama ya. Kalau bicaranya cake atau bakery. Jadi teman-teman yang di cake dan bakery kalau bisa mulai sedikit menciptakan variasi produk ya, variasi produk atau lini produk yang misalnya cake kering misalnya ya, kue kering. Kemudian kue kering ini bangun strategi dengan reseller. Jadi itu bisa national wide jadinya. Kalaupun bingung strategi reseller misalnya ya kerjasama aja dengan pemain-pemain yang memang sudah jagoan banget soal reseller-reselleran begini sih. Tapi kata kuncinya sebenarnya untuk kita sebagai pebisnis ya, setiap hari kalau bisa mata lo melek, waktu lo lebih banyak lo untuk belajar the new model bisnis yang mungkin lo harus masuk ke sana, bro, ujungnya gitu. Kita nih udah sebulan lebih, gua nyiapin 1 orang khusus, which is itu tim inti gua, untuk mempelajari modeling reseller itu seperti apa sih. Gue nggak ngerti soalnya, kan itu mainan online ya, gaya-gaya apa namanya, Kristinali, Dewa gitu-gitu kan. Nah itu padahal teman-teman lo juga ya, tapi black juga lo. Tapi kan beda urusan gitu ya. Jadi sekarang 1 bulan ke belakang ini gue siapin istilahnya tim gua yang terbaik, yang memang hobinya ngulik dan segala macam. Lu nggak usah ngapa-ngapain, lu pelajarin aja ini ngapain sih gitu. Nah, which is itu sudah mulai kita eksekusi dan memperlihatkan hasil, bro. Jadi wah, kok jalan ya yang begini ya. Nah jadi
tadi gue bilang ini nih bukan zamannya lu bisa rebahan, bro. Kalau getting worse ataupun getting better in the long term, artinya lu harus mempersiapkan model bisnis baru, yang which is itu knowledge baru mungkin buat lu, gitu. Iya, betul. Jadi waktu lu, of course, akan lebih banyak lagi lu harus belajar. Kalau lu nggak paham nih yang gue ceritain tadi, misalnya IGS, kemudian ketika diklik IGS-nya masuk ke WhatsApp bisnis, ini kan sebuah informasi nih, inovasi ya, misalnya. Lu nggak paham, ya lu pelajarin, nggak ada opsi. Kalau lu nggak paham, lu pilihannya lu abaikan, yang which is itu mungkin sangat berguna buat lu, atau lu gila pelajarin, gitu. Ya pelajarin, lu googling, lu tes dan segala macam ya, apapun itu, it's time kalau menurut gua, karena belum tentu. Tapi menurut gua itu adalah mindset juga, bro. Mindset lu yang assertive. Assertive bahasa Indonesianya apa ya? Proaktif. Right? Sih. Ya. Ya itu kembali. Kalau sekarang sih itu mindset proaktif seperti itu, ya lu jadiin standar hidup lu sih kalau menurut gue. Gua bahkan itu pesan golden words yang paling penting dari seluruh conversation kita itu adalah highlight. Proaktif adalah gaya hidup lu. Nah, itu benar. Jadi yang tadi lo maksud sebagai kue atau oleh-oleh itu shelf life ya, itu kelemahannya ya, nggak ada shelf life yang lama ya. Jadi lo create dulu produk yang shelf life-nya cukup tinggi, kemudian lo bangun sistem reseller, nah itu masih mungkin kok. Ya, nah kemudian lo manfaatin deh, misalnya tren kue kering dalgona, itu belum ada. Nah, jadi lo manfaatin juga. Jadi tadi menurut gue, ketika kita berinovasi, jangan lupa cari insight-insightnya dulu. Jadi jangan berinovasi menurut keyakinan lo bahwa produk ini akan laku. That's not going to work. Nggak work kayak begitu kalau menurut gue inovasi itu. Jadi lo kumpulin dulu, lo banyak waktu baca-baca Instagram, apa nih ya yang kira-kira bakal laku dan segala macam. Nah, itu yang kemudian kita nanti proses ya. Jadi kue kering nih, contoh gue punya temen dia jualan kue kering brownies, ya. Gue tanya, bro, gimana bisnis lo saat ini sejak COVID? Sejak COVID, bro, bisnis gue naik. Dia jawab, make sense. Kenapa? Karena ya orang mulai nyetok makanan di rumah, ya. Mulai nyetok makanan buat ya ngemil-ngemil dan segala macam. Nah ini kan insight. Ya, insight data, nah lu kelola lagi, kemudian nanti lu create baru sebuah inovasi produk baru seperti itu. Mantap, bro. Sudah 3 pertanyaan. Pertanyaan gue ke lu adalah 2 pertanyaan lagi, boleh apa selesai? Boleh. Oke, ini ada 1-2 pertanyaan yang gue choose menurut gue lumayan interesting, jadi yang lain juga bisa learn. Pak Rex, after corona habit konsumen yang terjadi seperti apa? Dan untuk bisnis kuliner after corona, poin yang harus dilakukan apa? Just in brief aja. Sekali lagi, ini adalah insight atau pola pikirnya Pak Rex dan nggak semuanya bisa dijadiin satu hal yang firm buat lo. Jadi, lo mendapatkan perspektif, guys. Jadi, perspektif dari seorang Rex begini gitu. Ya, kalau ngomongin habit sebenarnya sudah banyak, udah ada beberapa yang ngebahas ya. Ada yang gue baca tuh dari Nielsen, dia udah ngeluarin habit customer akan seperti apa. Kemudian dari McKinsey juga ada ngeluarin. Yang gue sebut-sebut ini sebenarnya makalah atau PDF-nya beredar di online sih ya. Maksudnya tinggal lo di grup yang tepat aja sih sebetulnya. Makanya kalau grup, cari grup-grup yang memang hobi discuss ilmu gitu, jangan grup gosip doang ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau ngelihat habit yang akan terjadi, kalau kita lihat dulu jangka panjang atau jangka pendek ini akan terjadi, bro. Kalau kita bicara jangka sampai Juni-Juli, mungkin habit yang berubah itu tidak terlalu signifikan lah. Tapi orang pasti aware akan kondisi-kondisi yang terkait seperti gitu-gitu ya. Jadi mungkin
kalau lo punya cafe ya, lo pastikan bahwa lo akan mengadopsi kebutuhan customer yang baru. Misalnya, ya lo siapin sanitizer, kemudian lo siapin produk-produk yang healthy, ada minuman jahe, apa namanya imun booster atau makanan yang oke lah. Jangan cuman istilahnya micin doang gitu, tapi jangan micin doang, tapi ya ada yang sehat-sehatnya lah seperti itu. Nah itu untuk kalau jangka pendek. Jadi kalau kuncinya kalau gua lihat sih kalau jangka pendek, kalau it is getting better, lo harus cepet-cepet romancing your brand, ya. Romancing your brand artinya lo cepet-cepet kontak lagi, engage lagi dengan customer-customer lo sehingga mereka, gue udah kangen nih ke abnormal, gue ke abnormal nih, nah, seperti itu. Jadi lo harus cepet-cepet romancing your brand sebetulnya. Nah, kalau kita bicara jangka menengah atau jangka panjang, mungkin habit customer ada cukup signifikan berubahnya ya. Ada cukup signifikan. Gue merasa akhir-akhir ini, gue udah sebulanan nggak ngopi nggak apa-apa bro. Ternyata gue sehari bisa hemat 50 sampai 75 ribu loh ngopi doang ya sama bini gue gitu. Itu bisa makan sehari gue sama bini gue gitu. Ya dan surprisingly it's okay gitu. Nah ini bisa jadi habit nanti kalau begitu kondisi normal gitu. Ya habit di mana aja gue harus spending kopi 30 ribu secangkir. Waktu itu gue bisa 60 ribu makan seharian kok gue sama bini gue gitu kan. Nah ini habit-habit yang be careful nanti. Mungkin saja terjadi kok jangka waktunya sudah cukup lama ya. Artinya kita harus siap-siap dengan strategi yang berbeda kalau it happen betul-betul. Misalnya lebih price conscious ya. Lebih price conscious. Akan jadi price conscious, betul. Karena ya gue nanya lo balik aja, lo ngerasa lebih hemat nggak sih sejak di work from home gitu dibandingin gaya hidup kita sebelum work from home gitu? Of course, jauh lebih hemat. Kan, gitu. Nah itu yang poin. Kemudian jadi lebih jago masak juga gue, gitu. Jadi, jangan-jangan nanti ke depan udah kondisi normal kita dari rumah hobinya bawa rantang lagi nanti bawa bekal gitu kan udah biasa masak pagi-pagi. Nah ini habit yang kita harus lihat dulu istilahnya kalau gue bilang lo lihat kondisinya, lihat situasinya, kemudian baru bikin prediktif analitiknya seperti apa. Oh ini jangka pendek akan begini, kalau menengah akan ini nih, kalau jangka panjang akan begini. Nah itu kita siapin dari sekarang. Jadi either pendek, menengah, panjang. Bulan April ini harusnya lo punya banyak waktu untuk mempersiapkan perusahaan kita akan seperti apa. Ya tinggal nanti eksekusi. Oh jangka pendek nih, oke ini. Kalau jangka panjang nih, oke ini. Bahkan kalau jangkanya nggak terbatas lagi, misalnya worst case, udahlah ini nggak bisa bertahan gue kalau kayak gini. Harus pivot nih bener-bener. Tadinya gue bisnis kuliner, banting setir kan kalau udah kepikir ya, betul. Bisa jadi banting setir gitu bro. Sip. Bro, ini ngelihat waktunya bentar lagi ini akan mati live-nya. So teman-teman yang nanya-nanya nanti bisa drop by your question in the post. Apa yang gue bisa bantu jawab, gue jawab. Nanti Bro Rex juga bisa bantu jawab, bisa di postnya, di feednya Bro Rex bisa, di feednya di IG saya bisa. Tinggal 28 seconds remaining. So guys, once again, thank you so much for staying online. Semoga discussion hari ini menjadi faedah dan menjadi berkah buat lo orang semua. Thank you Bro Rex atas waktunya yang sangat berharga. Thanks for the friendship, thanks for your time, and then God bless you. We'll stay in touch. And jangan lupa follow Rex Marindo.